Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Rizky Busra dari kelas PTKC, mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer oleh Bapak Dosen Dr. Mustari Islamada SPD MT. Baik, langsung saja. Topik pembahasan yang akan kami bahas ialah mengenai e-commerce and business. Adapun pokok pembahasannya, baik yang pertama, e-commerce, yang kedua, e-business, yang ketiga, dampak positif dan negatif, dan yang keempat, perbedaan e-commerce dan e-business. A. E-commerce. 1. Sejarah e-commerce. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan ID untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yakni perdagangan web, pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web, disingkat WWW, melalui server aman HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Nah, pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Dan antara tahun 1998 dan 2000, banyak bisnis di Amerika Selatan dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. 2. Definisi e-commerce. E-commerce adalah salah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui interaksi elektronik dan perdagangan barang. Pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik, seperti contohnya Amazon.com, webshop yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga sampai liburan. Kemudian ada Dell.com, website milik Dell untuk memasarkan barang-barang produksinya. 4. Ruang lingkup e-commerce. A. Teknologi. Kontributor terbesar yang memungkinkan terjadinya e-commerce adalah teknologi informasi. Dalam hal ini, perkembangan pusat teknologi komputer dan telekomunikasi. Tidak dapat dipikir bahwa arena jual beli di dunia maya terbentuk karena terhubungnya berjuta-juta komputer ke dalam sebuah jaringan raksasa internet. Nah, dari sini, e-commerce dapat dipandang sebagai sebuah prosedur atau mekanisme perdagangan jual beli di internet, di mana pembeli dan penjual dipertemukan di sebuah dunia maya yang terdiri dari sekian banyak komputer. B. Marketing dan new consumer process. Dari segi pemasaran, e-commerce sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk menghubungkan pelanggan. Melalui e-commerce, jangkauan sebuah perusahaan menjadi semakin luas, karena yang bersangkutan dapat memasarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia tanpa memperhatikan batasan-batasan geografis. Dengan cara yang sama pula, sebuah perusahaan dapat langsung berhubungan dengan end consumer-nya. E-commerce merupakan sebuah pemicu terbentuknya prinsip ekonomi baru yang lebih dikenal dengan ekonomi digital atau digital economy. B. E-business. 1. Sejarah e-business. Pada prinsipnya, e-business kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Berkembang teknologi komputer dan telekomunikasi atau teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini telah mengakibatkan terjadinya revolusi di dunia perdagangan dan industri. Jika dahulu transaksi bisnis yang harus mempertukarkan barang dan jasa terkait dengan uang kertas atau receh, maka pada saat ini transaksi serupa dapat menggunakan peralatan elektronik komputer, personal digital assistant, dan sebagainya. Dan internet di masa proses pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer informasi keuangan. Maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut berada dalam tahap awal pengembangan e-business. Beberapa pakar e-business menyebut fenomena dipergunakannya compact sejumlah praktis dan manajemen menganggap bahwa sebuah perusahaan telah benar-benar menerapkan konsep e-business jika sebagian besar proses bisnis dan sumber daya informasinya telah secara signifikan dan mayoritas dikelola dengan menggunakan beragam teknologi informasi selain internet. 2. Definisi e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara
otomatis atau semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini, sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. Bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Nah, sementara itu, bisnis berkaitan dengan menyeluruh dengan proses bisnis termasuk value chain, pembelian secara elektronik, manajemen rantai supply, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. E-bisnis memberi kemungkinan untuk pertukaran data di antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain, baik lewat web, internet, intranet, extranet, atau kombinasi di antaranya. Next, ada manfaat e-bisnis. Yang pertama, pasar global internet tidak mengenal batas, baik budaya maupun wilayah. Semakin banyak orang menggunakan internet untuk dan mendapatkan informasi atau belanja online. Ini benar-benar sebuah cara mudah untuk menjangkau pasar global. Kemudian ada mobilitas selama Anda memiliki koneksi internet. Anda dapat mengoperasikan bisnis dari manapun. Anda bisa mengolahnya dari ruang tidur Anda, dari ruang tamu, itu terserah Anda. Kemudian, fleksibel, tidak ada yang peduli jika Anda begadang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. Juga tidak ada yang peduli jika Anda ingin libur, bekerja selama 1 minggu untuk berlibur. Anda bisa lakukan itu, Anda bisa mengatur jadwal kerja Anda sendiri secara bebas. Kemudian, modal kecil bukan tanpa modal, tetapi dengan menggunakan media internet, maka modal yang digunakan jika dibandingkan dengan bisnis offline jauh lebih kecil. Lalu, daya ungkit teknologi dalam MLM atau Natural Marketing, menggunakan konsol daya ungkit orang lain. Tapi dalam dunia internet, Anda bisa menggunakan daya ungkit teknologi. Lalu, ada keurusan Anda adalah seorang bos. Semua keputusan ada di tangan Anda. Kemudian C, dampak positif dan negatif. 1. Dampak positif e-commerce dan e-business. Pertama, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui dalam transaksi tradisional. Kemudian, dapat meningkatkan market expo atau pangsa pasar. Lalu, dapat meningkatkan market export. Kemudian, melebarkan jangkauan global reach. 2. Dampak negatif e-commerce dan e-business. 1. Kehilangan segi finansial secara langsung secara kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Next, ada pencurian informasi rahasia berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap sebuah informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan tidak dapat mengakibatkan kerugian besar-besar bagi si korban. Lalu ada kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Nah, kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Dan yang terakhir, kehilangan kepercayaan daripada konsumen. Ini karena berbagai faktor itu seperti usaha yang dilakukan dengan yang sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. D. Perbedaan e-commerce dan e-business. Electronic business atau e-business adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode e-business memungkinkan perusahaan untuk berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel. Untuk lebih memuaskannya, keinginan dan harapan pelanggan. Dalam prakteknya, e-business lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik. Sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-business. E-commerce dicari untuk menambahkan aliran pendapatan dengan menggunakan internet untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra usaha dan mengembangkan efisiensi dengan menggunakan strategi empty vessel. Terkadang e-commerce melibatkan aplikasi dan sistem manajemen pengetahuan. Nah, e-business melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis, pembelian elektronik dan manajemen rantai pasokan, memproses pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan, dan bekerja sama dengan mitra usaha. Standar teknik khusus untuk e-business adalah memfasilitasi adanya pertukaran data antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Solusi software e-business memungkinkan integrasi
antara intra dan intra bisnis perusahaan. Bisnis dapat diatur melalui internet, intranet, dan atau extranet. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.